Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama. Dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita atau pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Cerita horor yang pertama untuk malam ini ada pengalaman dari Hanum saat bekerja di sebuah camp di tengah hutan Kalimantan. Seperti apa ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1990. Arai, seorang pegawai operator alat berat salah satu perusahaan plywood terbesar di Indonesia. Sebagai gambaran, perusahaan ini membangun camp tarik untuk para pegawainya di wilayah hutan tanaman industri, yang mana di dalam rimba tersebut terdapat beberapa blok atau wilayah industrinya, juga log pond atau tempat tumpukan kayu yang sudah ditebang. Malam itu, Arai mendatangiku di camp pegawai wanita, bercerita tentang rencananya untuk melamar kekasihnya yang bernama Nara, penduduk kampung setempat dan juga merupakan seseorang yang kukenal. "Num, aku mau melamar Nara. Sudah kusiapkan semuanya. Mungkin minggu nanti aku sama Sudemong ke rumah Nara," ucap Arai. Su artinya paman, dari kata usu atau bungsu sebagai paman atau bibi termuda. Sudemong sendiri adalah paman dari Arai. Dialah yang mengajak Arai bekerja di perusahaan ini. "Dah yakin benarkah kau, Rai?" tanyaku. "Udah Num, Nara pun dah siap," jawab Arai kemudian. "Baguslah kalau udah yakin. Aku bantu apa nih?" tanyaku lagi. "Dah ada, nanti kalau aku perlu bantuan pasti aku bilang Num. Minta doa aja dulu," ujar Arai. "Pastilah aku doakan. Semoga lancar ya Rai," ucapku. "Makasih Num, makasih banyak. Aku pulang dulu ya. Sampai ketemu besok di log pond," kata Arai mengakhiri perbincangan malam itu. Camp tarik berada di tengah hutan rimba bersebelahan dengan sebuah dusun kecil, yang mana segala hal berbau mistis, adat maupun tradisi masih sangat dipegang erat di sana. Semua pantangan tidak boleh dilanggar karena bisa berakibat fatal. Sepekan berlalu, Arai pun melamar Nara dan melangsungkan pertunangannya. Sebagai pegawai perusahaan yang memiliki penghasilan lumayan besar, Arai memenuhi sekian banyak syarat melamar gadis pujaan hatinya tersebut. Beberapa ekor sapi dan babi, emas, kain, dan sebagainya. Acara berlangsung hikmat. Satu langkah lagi Arai akan secara resmi memperistri Nara. Aku, sahabat Arai, merasa sangat bahagia. Bukannya apa, Arai termasuk bujang tua, sudah berumur namun terlambat menikah. Pada suatu hari, "Rai, jadi kapanlah kau nikah?" tanyaku saat jam istirahat di log pond. "Bulan depan Num rencananya, biar aku sempat ngumpulkan uang juga untuk jemput Uma sama apa aku di kampung," jawab Arai. "Oh iyalah, udah usah terlalu lama kalau udah betunang, nanti bisa diambil orang.
Ujarku bercanda sambil tertawa. Hah, kau ini, kalau udah jadi punya aku tuh ndak akan jadi punya orang lain, biarpun aku mati, kata Arai kemudian. Yaudah, aku mau ke pembibitan dulu. Ada Mayang bawakan aku bekal makan siang, kataku sembari berlalu meninggalkan Arai. Waktu berlalu sepekan, 2 pekan, hingga tibalah pada musim menuai padi bersamaan dengan musim penghujan. Yang cukup sering terjadi di dusun ini adalah apabila datang musim hujan, maka akan sering terjadi pula hujan panas. Sedang adat dan tradisi yang berlaku adalah para penduduk desa harus melakukan upacara adat. Menuai juga kewajiban melakukan upacara tolak bala atau selamatan oleh para petinggi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya sebagai bentuk syukur dan salah satu cara untuk buang sial, yaitu dengan cara berdoa bersama dan potong kambing dalam jumlah ganjil, biasanya sebanyak 3 ekor. Sayang sekali, terlalu seringnya pergantian pimpinan pada perusahaan kayu ini membuat segala adat tradisi yang sebelumnya dilaksanakan malah terlupakan secara tidak sengaja. Upacara tolak bala pun terabaikan. Parahnya lagi, tak ada satupun pegawai perusahaan yang mau mengingatkan hal tersebut kepada pimpinan. Hujan panas saat itu bisa berhari-hari terjadi. Para pekerja sibuk menyelipkan selembar daun rumput ke telinga supaya tidak diganggu setan, katanya. Arai yang memang bekerja di satu lokpon denganku memulai pembicaraan baru. Num, sudah mau ngajak aku bawa harvesting di lokpon blok 2 besok mulainya, kata Arai. Harvesting adalah alat berat pencapit kayu. Kok mendadak, Rai? Kata Sudemong, operator yang kemarin kecelakaan. Jadi aku gantikan sementara sampai dapat operator baru, jawabnya. Dakkah kau jauh nanti pulang balik dari blok sini ke blok 2? Tanyaku lagi. Blok 2 memang berada jauh masuk ke dalam rimba. Hanya ada jalan setapak tanah kuning dan tentu saja tidak ada penerangan menuju ke sana pada malam hari. Usus sih nyuruh aku tidur di sana sekalian, tapi nanti tidak ada operator baru, ya aku pindah ke sini lagi, ucapnya menjelaskan. Oh, iyalah, hati-hati aja kok di sana. Sering-sering main ke sini, ajak Usu, pesanku melanjutkan. Oke, jawabnya. Arai pun pindah lokpon ke blok di mana Sudemong bekerja. Dari hari pertama, ia mengerjakan semua pekerjaan operator lama, dibantu oleh Sudemong selaku kepala operatornya. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Sampai tiba di hari ketiga, tepat seminggu sebelum hari pernikahannya tiba. Waktu itu maghrib dan hujan sedang deras-derasnya. Sudemong meminta Arai untuk berhenti bekerja karena sudah menjelang malam. Rai, stop dulu lah, udah malam. Hujan juga ini, bisa dilanjut besok, ucap Sudemong. Bentar lagi Su, ini logging terakhir aku hari ini, ujar Arai menjawab pamannya. Sebuah ucapan yang mungkin menjadi firasat buruk pada Sudemong. Udahlah Rai, masih ada besok, nanti kau sakit, ucap Usu sekali lagi. Sabar dulu Su, mendingan Usu bantu aku di ujung sana, kasih arahan biar cepat selesai, pinta Arai. Sudemong yang mengkhawatirkan keponakannya pun akhirnya dengan setengah hati membantu agar pekerjaan hari ini segera tuntas. Namun yang terjadi, ketika Sudemong memberikan arahan pada Arai untuk memposisikan kayu dengan benar, hujan membuat suara Sudemong menjadi samar, sehingga Arai salah memposisikan kayu. Kayu yang dijepit oleh Arai dengan alat berat mengglosor tepat menghantam tubuhnya. Sudemong pucat pasi. Arai meninggal di tempat dengan posisi duduk dan terjepit kayu yang dibawanya sendiri. Tulang belulang hancur dengan usus yang terburai menjadi pemandangan yang amat menyakitkan bagi Sudemong. Sementara di kamp tempatku istirahat, kejadian aneh pun terjadi. Semua klakson mobil operasional yang ada di blok 1 berbunyi tanpa henti semalaman. Meski sudah diputuskan kabel-kabelnya oleh mekanik, klakson tersebut masih juga berbunyi hingga akinya habis. Pukul 4 subuh, dari kampku terdengar sebuah sirena panjang. Aku bergegas bangun dan membangunkan rekan sekamarku, Mayang dan Isa. Yang, Sa, bangun. Sirena apa tuh coba dengar? Ada yang mati kah? Tanyaku cepat. Iya tuh kak, tanda ada yang mati tuh kak. Ayo kita keluar, tanya Pak Nasri. Kami bertiga kemudian keluar dari camp menghampiri Pak Nasri di pos keamanan. Pak, ada apa? Kok sirine panjang? Siapa yang mati pak? Tanya Mayang yang masih mengantuk.
Pak Nasri yang tahu aku berteman dekat dengan Arai langsung menarik tanganku. "Num, kawan kau Num, Arai mati ketimpa gelondong kayu. Hancur badannya Num," ucap Pak Nasri gemetar. Aku yang mendengar berita itu terduduk lemas, menangis pun tak bisa. "Kenapa bisa Pak Nas?" tanyaku pelan. Yang kupikirkan adalah Nara. Sudah tahukah ia? "Dak tahu Num, dia sama Sudemong semalam hujan-hujan masih ngurus kayu," Pak Nasri menjawab sekenanya. Tanpa berpikir lama, kami langsung menuju ke blok 2 untuk melihat kondisi Arai. Remuk sudah, tubuhnya remuk bersama harapan dan mimpi masa depan bersama Nara. Keesokan paginya, semua orang berkumpul untuk mengantarkan jenazah Arai ke kampungnya untuk segera dikebumikan. Aku kemudian menuju rumah Nara untuk mengajaknya ikut serta. "Ra, ayolah, kau ndak mau ikut ngantar kah?" tanyaku pada Nara yang begitu syok dan sedih karena pernikahan yang sudah di depan mata gagal terlaksana. "Ndak kak, ndak kuat aku," ucap Nara menangis sesenggukan. "Ayo Ra, ikut. Bahaya kalau kau ndak ikut, nanti Ara bangkit," ucapku kemudian. "Ndak kak, biar aja bangkit, ndak peduli aku. Dia pun ndak peduli sama aku kak," jawab Nara masih dengan tangisnya yang seperti enggan mereda. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak memaksa Nara ikut dan berharap semoga tidak ada kejadian aneh setelah ini. Namun tak disangka, malam pertama hari kematian Arai justru menjadi awal mula ricuhnya camp dan Lokpon. Blok 1 malam itu, tepatnya di kamarku, kamar kami bertiga, Mayang dan Isa. Pukul 10 malam kami baru pulang dari kediaman almarhum Arai. Malam duka itu dipenuhi cerita dari rekan-rekan sesama pekerja. Hingga menjelang tengah malam, kami masih membicarakan kasus kematian Arai. Sebagian besar rekan kerja kami mengatakan bahwa Arai kecelakaan karena menjadi salah satu tumbal atas lalainya mereka melakukan selamatan untuk tolak bala. Tunggu, salah satu tumbal? Ya, benar. Tumbal atas lalai tersebut akan memakan korban dalam jumlah ganjil. Hal ini memang sudah berlaku sejak lama. Naas sekali terulang di tahun ini. Hingga jam berlalu, aku dan kedua temanku yang telah lelap tertidur. Aku merasa ada yang merayap di kakiku. Dalam keadaan mengantuk, ku hentakkan kakiku agar binatang itu pergi. Tak lama setelahnya, Mayang terbangun. "Ngapa kau narik selimutku, Sa?" tanya Mayang kepada Isa yang posisi tidurnya berada di sebelah kiri Mayang. "Ngapain aku narik selimutmu? Aku juga punya selimut sendiri," jawab Isa lalu melanjutkan tidurnya. Tak mau ambil pusing, kami bertiga kemudian kembali melelapkan mata. Namun keesokan paginya, setelah semua bangun, sembari minum kopi, Isa bercerita. "Nom, Yang, tahu ndak? Semalam tuh ada Arai bangkit. Dia berdiri di kaki kita bertiga. Ususnya kemana-mana," ucap Isa sambil menunjukkan bulu kuduknya yang berdiri. "Hah? Jangan bohong, Sa," ucapku terkejut. "Ndak, Num. Semalam tuh mulutku digosok-gosok pakai kulit jeruk busuk. Sebelum dia bangkit tuh narik selimut Mayang. Jangan-jangan yang merayap di kakimu juga kerjaan si bangkit itu, Num," jawab Isa. Bulu kuduku ikut merinding mendengarnya. "Ngapa kau ndak cerita semalam, Sa?" tanya Mayang lagi. "Ndak beranilah aku, Yang. Aku kira ngapa mulutku masam-masam busuk. Ndak taunya digosok pakai kulit jeruk sama dia. Coba kau lihat di kamar tuh. Ada ku taruh bekas kulit jeruk dekat Al-Quran. Mau terkencing aku pas lihat dia tuh. Mana bau anyir lagi," ucap Isa melanjutkan. Aku segera ke kamar. Kuperhatikan memang ada kulit jeruk busuk di dekat Al-Quran samping tempat tidur kami. Sudah adatnya apabila sedang terjadi duka cita, maka perusahaan akan libur selama 2-3 hari. Di pagi hari libur pertama itu, kulihat Nara dari jauh berlari ke arah camp kami. Kak Hanum," teriak Nara belum juga menjejak sandalnya ke depan pintu kamarku. "Oi, ngapa Ra? Ngapa lari-lari? Dari mana kau?" tanyaku keluar disusul Mayang dan Isa. "Kak Hanum, semalam Arai bangkit, Kak," kata Nara dengan menunjukkan wajahnya yang sedikit panik. Aku, Mayang dan Isa saling pandang. Lalu Mayang bertanya, "Bangkit gimana, Ra?" "Aku semalam tidur sama Kamsi, Kak. Aku ngerasa ada yang elus-elus rambut. Rupanya Kamsi terbangun.
Kamsi lihat Arai lagi belakangi kami berdua, ucap Nara penuh ketakutan. Dia ngapain? Tanyaku. Itulah, kata Kamsi, dia yang elus kepalaku. Kamsi sampai berak di celana, Kak. Soalnya badannya hancur, menggigil takut dia. Aku pun takut, Kak, tadi pas Kamsi cerita. Lanjutnya lagi. Jadilah hari itu camp diramaikan cerita Arai yang bangkit dan mengganggu rekan-rekan di Lokpon. Hingga malam ke-40, dari cerita rekan yang lain, Arai seringkali muncul tengah malam, entah di kamar, di dapur, di atas atap, dan membawa ususnya yang berserakan. Yang paling sering dilakukannya adalah menjatuhkan piring-piring dan menumpahkan air di dapur. Hampir semua rekan-rekan mengalami kejadian tersebut. Menjelang pukul 1 malam, selalu terdengar suara piring berjatuhan di dapur. Namun setelah diperiksa, tidak ada sama sekali piring yang pecah. Begitu pula dengan suara air yang dituang dan disiram ke lantai. Tidak ada bekas basah dan air dalam kondisi utuh. Semua takut. Semua juga mengesalkan bagaimana lalainya selamatan tahun ini. Para petinggi perusahaan yang baru mencoba untuk melaksanakan selamatan meskipun terlambat. Namun, apa mau dikata? Ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, ditambah kerupuk pun sudah beda rasanya. Isu-isu lain menyebutkan bahwa Arai adalah tumbal kedua hutan ini. Siapa dua orang lagi? Dia adalah orang yang Arai gantikan posisinya sebagai operator saat pindah ke blok 2. Seseorang yang menurut berita terjepit kayu saat proses pemindahan tumpukan kayu ke atas truk. Hanya pada saat kecelakaan, orang tersebut masih sempat tertolong dan dibawa ke rumah sakit. Namun, ajal tak bisa ditebak. Seminggu setelah kematian Arai, orang tersebut menyusulnya. Lalu, tumbal ketiganya adalah seorang tukang masak di camp. Saat itu, ekskavator berada di depan camp, tiba-tiba mundur tanpa ada pengemudinya. Tukang masak camp yang sedang berjalan menuju camp tidak mengira bahwa ekskavator tersebut tanpa operator. Ia terlindas dan meninggal di tempat. Ketiga orang tersebut merupakan korban kelalaian terparah selama perusahaan ini di sini. Aku lalu mendengar sebuah cerita di tahun 1979. Hari itu, hujan panas. Di tempat yang sama, dusun di mana perusahaan plywood membuka lahan. Sumi dan Agus adalah pasangan muda yang bisa dibilang belum berpengalaman. Agus sendiri merupakan pegawai perusahaan di sana. Sumi saat itu tengah mengandung besar berkata pada suaminya, "Bang, kayaknya sebentar lagi aku mau beranak. Nanti abang bilang sama Nek Ayot ya suruh kesini. Perutku udah mulai sakit," ucap Sumi berpesan kepada suaminya yang hendak pergi bekerja. "Iya, pagi ini aku ke rumah Nek Ayot. Kau ndak usah kemana-mana ya," jawab suaminya yang dibalas dengan anggukan Sumi. Pergilah Agus ke rumah Nek Ayot. Disampaikannya pesan istrinya dan diiyakan oleh si dukun beranak tersebut. Menjelang maghrib, hujan yang dari sore turun malah semakin deras. Agus belum juga pulang. Nek Ayot juga belum datang. Sementara Sumi sudah berada dalam kondisi pecah ketuban. Sumi yang sendirian pun tanpa perbekalan apa-apa melahirkan dan tak ditemani siapapun. Persalinan berjalan dengan lancar, namun Sumi terkejut. Yang keluar adalah bayi bungkus. Bayinya keluar masih dengan balutan plasenta dan air seperti di dalam kantong. Sumi yang berpendidikan kurang mengira bahwa bayi yang dilahirkannya merupakan anak jin dan cacat. Saat Agus pulang dalam keadaan basah kuyup, Sumi sambil menangis memperlihatkan kondisi bayinya kepada sang suami. Agus pun terkejut. Ia lelaki yang sama kurang pendidikannya juga mengira hal yang sama dengan Sumi. Bagi mereka, hal tersebut merupakan aib yang tidak boleh diketahui oleh penduduk dusun. Setelah berpikir beberapa saat, mereka berdua sepakat untuk menguburkan bayi bungkus tersebut hidup-hidup di bawah kediamannya. Hanya dengan berbalut kain panjang saja. Hari ketiga pasca melahirkan bayi bungkus, Sumi dan Agus memutuskan untuk mengunjungi rumah Nek Ayot. Rencananya ingin urut perut karena ada ari-ari jabang bayi yang tertinggal di sana. Sampailah di rumah Nek Ayot. "Masuk Sum, Gus," ucap Nek Ayot tanpa memperhatikan perut Sumi yang sudah mengempis. "Nek, aku mau urut perut," ucap Sumi. Nek Ayot yang tadinya hendak menyiapkan peralatan untuk melahirkan, mendadak melihat ke arah Sumi. "Dah melahirkankah kau?" tanya Nek Ayot dengan wajah tegang.
kami mau cerita. Sebenarnya 3 hari yang lalu Sumi udah melahirkan sendiri, tapi yang keluar anak jin, kayak di dalam bungkusan, jadi kukubur di bawah rumah," ujar Agus menjelaskan dengan takut kepada Nenek Ayut. "Memang bodoh kalian berdua tuh, itu ada bayinya di dalam situ," ujar Nek Ayut marah. "Ayo kita ke rumah kau, kita gali. Lihat nanti anak kau sendiri terkubur di situ. Kalian bodoh ndak ada otak," lanjutnya. Sumi dan Agus yang terkejut juga cemas, terlihat sangat takut dengan amarah Nek Ayut. Mereka bertiga akhirnya memutuskan langsung menuju tempat di mana bayi mereka dikubur. Saat setelah digali, terlihat bayi bungkus yang sudah mulai mengering. Oleh Nek Ayut, jenazah bayi itu diangkat kemudian dirobek selaputnya. "Lihatlah tuh anak kalian, apa ndak berakal benar jadi manusia?" ucap Nek Ayut terdengar pilu. Sepasang suami istri itu terlihat berkaca-kaca menyesali perbuatannya. Anak yang didamba mati di tangan mereka karena kepolosan mereka sendiri. Jenazah sang bayi akhirnya dikebumikan dengan benar oleh Nek Ayut dan keduanya. Namun entah kenapa semenjak penguburan ulang itu, bayi Sumi dan Agus kerap terdengar menangis tengah malam mengganggu ibu bapaknya. Hampir setiap hari minta disusui. Agus dan Sumi yang merasa lelah diganggu akhirnya menjadi gila. Namun ada yang bilang kalau mereka berdua bunuh diri. Itulah sebabnya mengapa setiap kali musim hujan panas, penduduk dusun selalu melakukan upacara adat dan selamatan. Bagaimana kabar perusahaan tersebut? Tahun 1996, usai melakukan pembibitan baru, perusahaan tersebut menghentikan pembukaan lahan dan ditutup secara permanen. Sekarang bekas camp dan Lokmon kembali menjadi hutan rimba. Itu dia cerita pertama untuk malam ini. Kejadiannya tahun 90-an ya, sudah sangat lama. Dan memang kalau kita mendengar hutan Kalimantan itu, yang pertama kali terbersit di pikiran pasti langsung pada hal mistis dengan adat yang masih kental. Di sini ada teman-teman dari Kalimantan yang mungkin punya cerita mistis. Nanti bisa dikirimkan ya, biar bisa didengar oleh pendengar ada apa gerangan yang lain. Kita lanjutkan dengan cerita yang kedua. Ada cerita apa lagi ini? Ada cerita pengalaman buruk dari Bang Ade ketika masih tinggal di kaki Gunung Papandayan, di mana kampungnya saat itu belum masuk listrik dan masyarakatnya masih umum berinteraksi dengan makhluk halus. Wah, menarik. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja simak. Kisah ini merupakan kisah nyata yang saya alami sendiri. Kala itu, saya tinggal di lereng Bukit Papandayan, tepatnya sebuah perbatasan Garut dan Bandung. Ada sebuah perkampungan terpencil dan masih menyimpan banyak misteri. Salah satunya cerita yang saya alami ini. Perkenalkan dulu, nama saya Ade. Umurku sekarang 27 tahun. Sekarang saya tinggal di Bandung dan masuk salah satu anggota pecinta alam. Mungkin karena dari kecil saya sudah terbiasa dengan suasana kampung yang bisa disebut hutan. Kala itu ada sebuah peristiwa yang susah untuk dilupakan. Tepatnya pada tahun 2007. Waktu itu belum ada listrik di perkampungan kami. Jadi penerangan hanya memakai damar. Mungkin karena kampung kami masih pelosok. Namun ada juga beberapa yang memakai kincir air. Dan kebetulan keluarga saya memakai kincir air sebagai sumber listrik. Waktu itu sepulang ngaji, tepatnya jam 9 malam, saya pulang dengan membawa obor. Ketika sampai di rumah, lampu di rumah ternyata mati. Sedangkan saat itu, saya tinggal bersama nenek dan beberapa saudara. Setelah pulang mengaji, om saya mengajak saya untuk membetulkan kincir air yang berada di sungai bawah perkampungan saya. Katanya mungkin karena hujan, jadi kincirnya mati. Bisa saja kena pohon atau terbawa arus. Akhirnya tepat jam setengah 10 malam, dalam keadaan yang mulai hujan lagi, kami berdua berangkat. Suasana kampung sangat sepi dan minim penerangan. Menelusuri jalan setapak dengan membawa golok dan senter. Kami terus ke bawah dan masuk ke dalam hutan. Hanya ada gonggongan anjing dan suara hujan dan sayup-sayup angin yang mengiringi perjalanan kami.
Kami semakin masuk ke bawah, dan akhirnya kami pun sampai di sungai tempat kincir kami berada. Air saat itu sangat deras, dan gemuruh air sungai sangatlah jelas terdengar. Dan ternyata benar saja, kincir kami rusak karena tersumbat oleh batang pohon yang terbawa arus. Demi keselamatan, om saya menyuruh untuk menunggu di atas. Lalu om saya turun untuk membetulkan kincir air. Saya pun duduk di atas untuk menunggu om saya. Hewan hutan dan suara sungai membuat saya merinding dan ingin pulang. Lama menunggu, akhirnya om saya pun naik dan mengajak saya untuk pulang. Tapi anehnya, dia hanya diam. Mungkin kedinginan, pikirku. Akhirnya kami berdua pulang. Saya berjalan di depan, sedangkan om saya berada di belakang sambil membawa penerangan. Dalam perjalanan pulang, saya merasakan hal yang aneh, di mana saya merasa jalan begitu sangat jauh dan asing. Tiba-tiba hujan semakin deras, tapi kami harus terus melanjutkan perjalanan pulang. Tepatnya di sebuah pohon besar, om berhenti dan saya pun berpikir kami memang harus meneduh. Saya lalu duduk di bawah pohon besar itu. Hujan pun turun semakin deras. Suasana begitu sangat menyeramkan. Tidak ada cahaya selain senter yang om bawa. Saya merasakan leher saya seperti ada usapan tali. Saya pun mencoba menyingkirkan perasaan takut saya. Namun, seketika saya kaget. Karena yang saya pikir itu adalah tali, ternyata itu merupakan sebuah rambut. Saya kemudian menengok ke arah atas, dan saya melihat ada wajah yang sangat menyeramkan, dengan rambut menjuntai panjang dan mata melotot merah. Lehernya panjang, lidahnya menjulur dan payudaranya sangat besar. Seakan sosok itu siap menerkam saya. Saya pun berteriak dan melihat ke arah om saya. Namun, om saya ternyata sudah tidak ada. Hanya ada senter yang ada di samping saya. Kaki saya seketika lemas. Mencoba berteriak, tapi suara seperti tertahan. Saya pun duduk dengan lemas dan merasakan pundak seperti ada yang memegang dengan kuku panjang. Lalu, ada rambut yang tiba-tiba menutupi muka saya disertai dengan bau amis. Saya tidak bisa apa-apa selain memanggil om saya. Dan tiba-tiba, muka dari sosok tadi tepat ada di depan saya dengan keadaan yang terbalik. Saya langsung menutup mata dan berdoa dalam hati. Lalu, terdengar suara serak nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Dia berbisik, "Anak saya, anak saya," diiringi tawa cekikikan. Kemudian saya pun tidak sadar lagi apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya saya tersadar, dan ketika melihat sekeliling, ada nenek dan saudara serta para warga. Nenek saya duduk di samping sambil menangis. Dan ternyata saya sudah ada di dalam rumah. Saya pun kemudian bertanya apa yang terjadi dan di mana om saya berada. Nenek saya dengan suara pelan menceritakan bahwa pagi tadi warga menemukan saya pingsan, tepatnya di sebuah pohon besar yang ditempati oleh hantu wewe gombel. Seketika saya syok ketika mendengar bahwa om saya meninggal karena tertimpa kincir air. Jadi, yang mengajak saya pulang itu siapa? Guru ngaji saya menjelaskan bahwa yang mengajak saya itu adalah jin wewe gombel itu. Saya pun menangis keras dan menjadi trauma atas kejadian itu. 1 bulan kemudian, karena saya masih depresi kehilangan om dan teringat tentang wajah wewe gombel itu, akhirnya saya dijemput oleh orang tua saya untuk tinggal di Bandung sampai saat ini. Tapi kejadian itu masih terus menghantui saya dan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Aku tinggal di kawasan Jakarta bagian barat. Beberapa kilometer lagi sudah melewati Tangerang. Sebuah daerah tidak padat penduduk, masih sedikit lengang. Namun jalan sebelah rumah selalu macet oleh kendaraan. Rumah kontrakan ini berada di Jalan Sahabat. Tidak usah terlalu detail. Tidak enak dengan yang punya rumah ya. Untung saja aku sudah pindah dari kontrakan yang sedikit angker itu. Bagaimana tidak,
Rumah itu memang tidak bisa dibilang rumah tua, namun jika dilihat dari depan seperti gelap. Bukan gelap karena tidak ada lampu, namun auranya yang gelap. Aku akan menggambarkan sedikit tentang daerah sekitar rumah itu. Rumah kontrakan dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang televisi, dapur, dan ruang untuk menyimpan kendaraan. Lumayan luas dan memang murah. Awal mula ingin pindah ke sana, aku sebenarnya sudah tidak setuju. Karena apa? Samping jalan rumahku, atau bisa dibilang berseberangan dengan rumahku, terdapat kuburan kembar. Ya, bisa dibilang rumah kontrakan itu berada di sebelah kuburan kembar. Kuburan itu khusus untuk Islam dan Kristen. Yang berada di seberang rumahku adalah kuburan Islam. Sedangkan di depan kuburan Islam terdapat kuburan Kristen yang hanya dibatasi dengan jalan raya. Sudah bisa dimengerti? Betul, awalnya aku tidak setuju jika ingin pindah ke kontrakan itu. Selain terdapat kuburan kembar, aku pun merasa sedikit tidak sehat dengan rumah ini. Begitu gelap auranya. Namun akhirnya keluargaku tetap kekeh pindah ke kontrakan tersebut karena mungkin harganya yang cukup terjangkau. Akhirnya kami memutuskan pindah ke rumah itu. Awalnya aku belum merasakan gangguan apapun, tapi lama-kelamaan kenapa mulai muncul gangguan itu? Tenang, gangguan yang aku alami hanya sekedar penampakan ataupun suara. Tidak ada yang sampai menyentuh atau menyerang. Yang paling aku ingat adalah ketika aku tertidur pulas. Jadi kamar ada 2 dan yang dipakai hanya 1. Yang satunya lagi untuk menyimpan barang. Memang keluargaku lebih suka tidur bersama. Aku satu kamar dengan 2 kakak dan mama. Memang ayahku jarang pulang. Cukup hal ini tidak perlu diceritakan ya. Malam itu aku ingin tidur. Di sebelahku sudah ada kakakku yang nomor 1 dan di sebelahnya kakakku yang nomor 2. Sedangkan mamahku tidur di kasur bawah. Sudah biasa jika aku sulit untuk tidur, apalagi jika dalam keadaan gelap. Aku dengan gusar membolak-balikan badanku untuk mencari posisi enak. Sedangkan kedua kakak dan mamahku sudah tertidur pulas. Namun yang menjadi aneh adalah ketika dari tadi tidak ngantuk sama sekali, tiba-tiba menjadi ngantuk berat. Karena kejadian ini keseringan seperti ini, aku jadi tahu sekarang. Ini adalah pertanda akan ketindihan. Tidak lama aku mulai tertidur, tapi tidak pulas. Tiba-tiba di telingaku terdengar suara yang sangat berisik. Bukan orang mengobrol, namun entah itu suara apa. Pokoknya sangat berisik. Aku ingin membuka mata, namun tidak berani. Suara itu semakin berisik seperti memenuhi gendang telinga. Suara berisik apa ini? Apa nggak tahu udah malam apa? Akhirnya aku mencoba menggerakkan tanganku. Ternyata tidak bisa kugerakkan. Semuanya terasa kaku. Aku juga mencoba memanggil mamah dan kakakku. Namun rasanya suara ini tidak keluar sedikit pun. Suara-suara itu semakin berisik yang membuatku tidak tahan. Semakin takut juga. Akhirnya aku mencoba berdoa dalam hati. Semakin aku gencar berdoa, nafasku semakin sesak seperti ditindih sesuatu yang besar. Tolong, pekikku. Namun tidak ada yang terbangun dan tidak ada yang menolong. Benda apa ini? Kenapa berat? Badanku terasa sakit semua. Aku kemudian mencoba merilekkan kondisiku. Aku tidak mengeluarkan otot lagi. Aku tidak memberontak. Aku akan mengikuti aturan mainnya. Diam dan tidak mencoba bergerak. Sedikit demi sedikit nafasku sudah tidak berat dan suara berisik tadi mulai hilang. Dengan keringat mengucur di keningku, nafas ngos-ngosan dan keadaan yang sangat takut. Aku mencoba membuka mata perlahan, mengernyit melihat kondisi sekitar kamar. Namun sepi, tidak ada seorang pun yang bangun. Tapi tunggu dulu, siapa itu? Aku melihat satu orang laki-laki sedang duduk di samping kasur dekat kakiku. Dia menenggelamkan wajah pada tangannya. Dia seperti sedang tidur sambil duduk dan menunggu sesuatu. Laki-laki ini siapa? Dia tidak jelas terlihat karena kamar gelap. Dan aku rasa sekujur tubuhnya juga hitam seperti bayangan. Namun dia 3 dimensi, sungguh nyata. Ngerti kan ya yang aku maksud? Aku di situ tidak takut, tapi tidak berani bergerak dan mengeluarkan sepatah kata pun. Jika aku bergerak, bagaimana kalau kakiku malah menyentuhnya dan malah mengganggu tidurnya? Sungguh mengerikan kalau dia bangun.
Aku terus memandang laki-laki itu. Tidak ada pergerakan sedikit pun darinya. Dia siapa? Kenapa kayak nungguin gini? Batinku yang terus berpikir dan penasaran tentang sosok itu. Tidak lama, suara pintu kamar terbuka sedikit demi sedikit. Aku refleks melihat pintu kamar tersebut. Pintu kamar itu terbuka semakin lebar, namun tidak ada satu orang pun yang masuk. Karena saking takutnya, aku memilih untuk menutup paksa mataku, tak peduli dengan laki-laki yang ada di sebelah kakiku. Aku berpikir, kedua kakakku dan mamah tidur dengan pulas. Ayah juga tidak pulang. Lalu siapa yang membuka pintu? Sampai sekarang tidak ada pertanda ada yang masuk. Saking lelahnya aku berpikir hal yang tidak tentu, entah dari kapan aku pun tertidur pulas. Aku berharap ini semua hanya halusinasi karena faktor kelelahan pada tubuhku. Namun ternyata gangguan yang aku alami tidak hanya ketindian ataupun mendengar suara bising seperti kemarin. Lama-kelamaan gangguan itu semakin intens dan nyata. Tapi untung saja tidak sampai melukai fisik. Tapi aku merasa aneh. Kenapa hanya aku yang mengalami gangguan itu? Keluargaku yang lain tenang-tenang saja tinggal di sana. Kejadian yang lain adalah ketika aku masih sekolah menengah pertama. Aku cerita sedikit mengenai sekolah dan kegemaranku, karena keduanya cukup berperan dalam hal ini. Sekolahku berada di perbatasan Jakarta Barat dengan Tangerang, sekolah negeri, memiliki lantai 3 seperti pada umumnya. Malam itu sedang hujan lebat beserta angin kencang. Pagi harinya, aku mendapat kabar bahwa lantai 3 sekolahku sudah ambruk. Mungkin kalian dapat mencari di Google ya, atap SMPN di Kalideres ambruk, sekolah negeri dengan 3 digit angka. Karena kejadian itu, siswa kelas 7 dan 8 masuk siang, dan kelas 9 masuk pagi karena beberapa bulan lagi akan menghadapi ujian nasional. Aku yang masih kelas 8 alhasil bisa tidur malam dan bangun siang. Dan ini merupakan kesenangan dunia. Dan lagi, aku bisa memanjakan hobiku, yaitu menonton sepak bola di televisi. Akhir-akhir ini, aku menggemari klub sepak bola asal Spanyol. Ya, Real Madrid. Pasti yang laki-laki tahu lah ya. Kala itu, sepertinya hari Selasa. Aku ingat betul karena esok harinya aku mengenakan baju pramuka. Malam itu aku menonton Liga Spanyol antara Real Madrid melawan Real Betis, kalau nggak salah ya. Aku menonton di ruang televisi, di mana kala itu aku sendirian. Saat menonton, tidak ada gangguan yang berarti. Hanya saja, aku tertarik untuk melihat kamar yang hanya dijadikan ruang untuk menyimpan barang. Oke, kamar itu memang tidak diberikan penerangan. Aku juga tidak tahu alasannya apa. Mungkin karena tidak ada yang beraktivitas di sana. Dan kamar itu juga tidak memiliki pintu. Alhasil, aku bisa melihat isi kamar tersebut dengan jelas karena berada di sebelah sofa yang aku duduki. Menambah sedikit keangkeran, dapur juga dapat kulihat dari posisi aku duduk. Namun sedikit terhalang oleh kulkas yang berada di sebelah televisi. Dan lagi, lampu pada dapur juga dimatikan. Tidak lupa ruang untuk menyimpan kendaraan yang menuju pintu utama juga dipadamkan lampunya. Ya, penerangan hanya dari ruangan yang aku tempati sekarang. Sebenarnya kalau aku menonton bola malam hari, aku selalu meminta mamah untuk menemani. Tapi karena hari ini mamah dapat shift malam di pabrik, alhasil aku menonton sendirian. Baru babak pertama liga itu berlangsung, mataku terus tertarik melihat ke arah kamar kosong itu. Sebenarnya, bulu kuduku juga sedikit berdiri. Namun ketika aku melihat ke arah sana, tidak ada apapun. Hanya gelap semakin menambah ketakutanku. Aku mengendikkan bahu. Aku tidak menghiraukannya. Lanjut melihat babak kedua setelah interval berlalu. Aku sangat fokus dan senang karena diakhiri dengan klub kebanggaanku memenangi pertandingan. Kulihat jam di dinding menunjukkan angka 5. Aku langsung menidurkan badanku di atas sofa. Televisi sudah kumatikan. Namun anehnya, aku tetap tidak bisa tidur. Aku terus mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba, televisiku menyala kembali. Aku sedikit terkejut. Loh, bagaimana bisa televisi ini nyala kembali? Jelas-jelas tadi sudah kutekan tombol off. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin tadi halusinasi, karena sudah seharusnya aku tidur pada saat jam segini. Aku meraih remote yang terletak di lantai, mengganti channel lain. Siapa tahu ada acara kartun.
Saat memindahkan channel, akhirnya ketemu juga kartun kesukaanku, SpongeBob. Ada yang sama? Namun aku kembali terkejut. Karena apa? SpongeBob kan biasanya mulai jam 6, bukannya tadi baru jam 5. Sontak aku melihat jam yang tertempel di dinding, dan ternyata sudah jam 6 pagi. Berarti tadi aku sempat tertidur 1 jam, padahal perasaan belum tertidur sama sekali. Tidak mau berpikir yang aneh-aneh, aku lanjut menonton SpongeBob dengan tubuh yang masih di sofa sambil kepala menengok ke arah televisi. Dan tiba-tiba ngantuk berat. Perlahan aku memejamkan mata, sempat tertidur sejenak, tapi mataku tiba-tiba terbuka kembali. Dan entah kenapa, aku langsung melihat ke kamar yang kosong. Awalnya, samar aku melihat ada wanita dengan baju putih panjang sampai menyentuh lantai. Tidak lupa rambutnya gimbal panjang menutupi sebagian wajahnya. Makin lama, sosok itu semakin terlihat jelas dan semakin jelas. Aku coba untuk berteriak dan ingin menggerakkan kaki, ingin kabur dari sana. Tapi ternyata tidak bisa. Badanku mengeras, kaku tak bisa digerakkan. Tapi kenapa mataku tidak bisa dipejamkan? Bodohnya, aku terus melihat sosok yang berdiri di pintu itu. Kenapa mataku tidak bisa melihat ke tempat lain? Keringatku mulai bercucuran. Aku semakin memberontak. Tapi badanku semakin kaku, seperti ada yang menindih dan memegangi tangan serta kaki dengan erat. Sosok itu semakin jelas terlihat dan semakin lama maju. Maju, semakin dekat denganku. Tidak lama sosok itu sudah berada di dekat kakiku. Aku ingin menangis. Sosok itu berdiam diri sejenak di sebelah kakiku. Aku melihat kakinya tidak berpijak pada lantai. Baju putih kusutnya juga nampak terbang. Dia semakin tinggi sampai mau menempel di plafon. Aku semakin takut. Sosok itu kemudian mengeluarkan suaranya dengan lengkingan. Aku lihat senyumannya mengembang. Bibirnya seperti sobek sampai ke telinga. Suaranya disambut dengan suara cicak yang entah menempel pada dinding mana. Aku mencoba berteriak minta tolong, namun hanya keluar dalam hati. Sosok itu semakin mendekatiku, dan detik berikutnya wajahnya tepat di depan wajahku, lalu dia berteriak. Seketika aku tersentak, badanku langsung terduduk, nafasku tak beraturan, keringat bercucuran. Mataku kemudian melihat ke sekeliling, melihat pula kamar kosong itu. Namun tidak ada apa-apa, hanya hawa kamar itu memang terasa panas dan gelap. Mengingat sosok tadi yang berteriak tepat di depan wajahku menampilkan mulut lebar sampai ke telinga. Matanya merah melotot dan rambut tak beraturan membuatku bergidik ngeri. Tak pikir panjang, aku langsung lari ke dalam kamar yang dihuni oleh kedua kakakku. Aku sempat mencoba meyakini bahwa semua yang aku lihat hanyalah mimpi. Namun terbantahkan dengan adanya tanah merah berserakan di lantai yang tadi sempat aku lihat terjatuh dari gaun sosok putih berambut panjang itu. Baiklah, itu dia cerita pengalamanku ketika menempati sebuah rumah kontrakan yang ada di pinggir kota Jakarta. Mungkin lain kali aku akan bercerita lagi tentang pengalamanku di rumah tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Itulah dia pengalaman yang dialami oleh adik yang saat ini tinggal di Bandung. Serta cerita dari tadi siapa? Mbak Kencana tentang rumah kontrakan yang pernah ditempatinya di sekitar daerah Tangerang. Mungkin saat ini rumah itu masih ada yang menempati ya, dengan penghuni yang lain tentunya. Ya udah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kali ini ada cerita dari Pak Imam dan satu lagi cerita dari Mas David. Dua sekaligus ya. Kita mulai dari cerita Mas David aja dulu kali ya, tentang penghuni kuburan Cina. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Demikian kata pepatah klasik yang kurasakan sangat pas sekali dengan bisnisku yang belakangan ini hancur lebur. Maksud hati melebarkan usaha dengan membuka bengkel karoseri, bisnis jual beli mobil bekasku yang selama ini lancar, kini hancur berantakan. Padahal segala jenis usaha yang aku lakukan itu telah aku usahakan secara intensif. Mulai dari hal yang sifatnya manajerial
hingga hal yang sifatnya spiritual. Mitra bisnis yang selama ini lengket denganku kini pergi meninggalkanku. Bahkan mereka tak peduli di mana aku tinggal setelah barang-barangku disita. Singkat cerita, karena masih ada sisa sedikit uang, aku beli rumah murah di dekat pemakaman Tionghoa di daerah pinggiran Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Jujur saja, sebenarnya aku takut tinggal di daerah pekuburan itu. Tidak hanya aku saja, istri dan anakku pun sempat protes kepadaku. Tapi setelah aku yakinkan mereka, akhirnya mereka pun bisa mengerti. Sejak kami pindah ke rumah yang berukuran 180 meter itu, istri dan anakku tidak ada yang pernah keluar malam. Mereka hanya di rumah mengurung diri dan menonton TV. Jalan menuju rumahku adalah jalan setapak yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Saat melewati jalan kecil itu, kami pun harus berjalan di antara makam-makam orang Cina di sisi kiri dan kanannya. Selain kuburan Cina, di sekitar rumahku juga terdapat kuburan yang tidak terawat, dengan rumput setinggi leher kuda. Selain ilalang, pemakaman itu juga ditumbuhi pohon-pohon jarak, akasia, mahoni, dan angsana. Pada hari raya Imlek, kami sekeluarga pergi ke rumah orang tuaku dengan meminjam mobil dari adikku. Rumah orang tuaku terletak di daerah Cipaganti, Bandung Utara. Semua keluarga kami berkumpul malam itu. Rencananya aku mau menginap 1 minggu di sana. Namun, karena mendapat perlakuan yang buruk dari kakakku yang tidak senang dengan istriku, aku buru-buru pulang setelah mendapat bantuan dana. Aku berangkat dari Bandung tepat pada pukul 12 siang dan sampai di kota Tangerang pada pukul 6 sore. Masuk ke pemakaman sekitar pukul 6:15 saat azan maghrib terdengar. Karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, maka kendaraan itu sengaja kuparkir di depan jalan masuk makam. Sementara kami harus berjalan sekitar 250 meter. Sore itu udara cukup dingin di pemakaman yang biasa disebut Bong Cina atau kuburan Cina. Selain baru turun hujan yang sangat lebat, anginnya kencang juga, berhembus dari selatan hingga menggoyang-goyang seluruh pepohonan yang tumbuh di sana. Di tengah jalan yang becek, kami berempat dengan hati-hati melangkah. Tapak kaki kami harus tepat memilih jalan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, kami mencium bebauan yang sangat wangi muncul dari sebuah makam yang bertuliskan Teochew berwarna hitam. Kami memperhatikan betul nisan berwarna kusam dengan bercak-bercak hitam karena ditumbuhi lumut itu. Sementara, bau mawar bercampur dengan bau hio menyengat menguar dari makam gadis yang berumur 24 tahun itu ketika meninggal. "Papi, bau makam ini sangat tajam. Papi juga mencium bau aneh itu kan?" tanya Gi, istriku, yang dijawab oleh 2 anakku. Rupanya mereka berdua juga mencium bau yang agak aneh. "Di sini tidak ada manusia lain. Bagaimana bisa ada bebauan sekeras ini?" desis Gi sambil menatap tajam ke makam itu. Sebelum langkah kami melaju meninggalkan makam itu, tiba-tiba ada suara cekikikan dari makam itu. Bersama dengan suara cekikikan itu, muncul asap tipis berwarna putih mengudara dari dalam makam. "Makam itu mengeluarkan asap," peki istriku. 2 anakku pun merapat pada ibu mereka dan bertanya tentang asap itu. Aku lalu memerintahkan Gi dan kedua anakku untuk buru-buru jalan. Fikirku, ada sesuatu yang tidak beres di makam tersebut. Sebab, menurut cerita yang aku dengar, jika ada hantu yang mau keluar dari kuburan berhantu, terlebih dulu mengeluarkan asap. Dan benar saja, dalam hitungan detik setelah asap itu mengepul, tiba-tiba asap itu berubah menjadi sosok manusia. Sementara anak dan istriku melaju ke depan, aku mengawasi perubahan wujud itu. Pelan tapi pasti, sosok manusia itu nampak seperti seorang perempuan bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutupi mukanya. "Kuntilanak?" Pekiku di luar kendali kesadaran. Karena pekik kerasku itu, 2 anakku mengkeret memelukku karena rasa takut yang terasa sangat. Kami segera berlalu, tapi langkah kami terasa tersendat seakan ada tangan-tangan lain yang mencengkram kaki kami. Sementara makhluk aneh itu diam saja di atas makamnya. Kuntilanak itu terlihat sangat menyeramkan, sambil terus-menerus tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding.
Aku pun berdoa sambil tertatih-tatih menggandeng istri dan anakku melaju menuju rumah. Karena rasa takut yang teramat sangat, aku tidak lagi memperdulikan sosok wanita kuntilanak itu dan aku terus saja berjalan menuju rumah. Sampai di depan rumah, untuk terakhir kalinya aku menengok ke arah makam itu. Namun, sosok makhluk kuntilanak itu telah hilang, tidak ada di atas makam. Kami pun buru-buru masuk ke rumah dan mengunci pintu. Semua lampu kami nyalakan dan TV pun kami hidupkan untuk menetralisir rasa takut yang kala itu bergolak hebat. Di sekitar rumah kami memang ada beberapa rumah, tapi lebih banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah beberapa saat kami beristirahat dan menenangkan keadaan, tiba-tiba terdengar suara pintu dapur diketuk-ketuk. Ketukan itu sangat konstan. "Siapa itu?" tanyaku agak keras. Sebelum tanyaku dijawab, tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan dari pintu dapur. Bau wangi menyengat pun kembali tercium. Nah, benar kan? Kuntilanak itu datang ke rumah, batinku. Karena takut, jantungku berdebar hebat dan seluruh sendi-sendi tulangku terasa kaku. Malam itu rumah kami terasa menjadi neraka jahanam. Kami merasa ketakutan bersama-sama. Hari yang sangat naas dan membuat kehidupan Kontan menjadi sesak. Suara-suara cekikikan itu muncul dari arah mana saja. Bau wangi yang sangat menyengat menyelimuti rumah kami. Aku merasa kuntilanak yang mengganggu kami tidak hanya satu, karena suara cekikikan itu sangat ramai. Ketukan pintu pun semakin lama semakin keras. Tidak hanya pintu dapur, kini pintu depan pun juga diketuk-ketuk seolah minta dibukakan pintu. Semakin lama suara cekikikan itu semakin mendekat dan kami hanya bisa diam ketakutan. Setelah lama dalam teror ketakutan, pelan-pelan suara itu pergi menjauh, dan akhirnya suara kuntilanak itu menghilang. Kami pun sedikit demi sedikit merasa lega, kemudian beristirahat dan berharap kuntilanak itu tidak kembali. Esoknya aku ceritakan peristiwa yang aku alami kepada penjaga makam, Pak Rusli yang kutaksir berusia 56 tahun. Dia menceritakan bahwa hantu itu memang sering muncul dan bahkan dia sering nampak. Pak Rusli juga menceritakan kalau gadis yang dikuburkan di makam itu mati karena menggantung. Dia meninggal setelah menggantung dirinya di pohon angsana di belakang rumahnya dalam keadaan hamil tua di Kampung Egrek 500 meter dari rumah saya. Wanita yang putus asa itu karena selain ayahnya meninggal karena serangan jantung, kekasihnya yang bernama William meninggalkannya dan pergi ke Korea Selatan. Sekarang Anda sudah tahu dan sudah melihat sendiri kan? Dan saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Karena hantu kuntilanak itu setiap sebulan sekali muncul dengan perwujudan seorang wanita bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutup wajahnya. Kata Pak Rusli kepadaku. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dan kisah nyata tersebut merupakan cerita seram yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Madani adalah pedagang sukses berkebangsaan Turki. Suatu hari, putranya yang bernama Maulana Ibrahim pamit untuk pergi berdagang di tempat yang jauh. Karena cintanya kepada putranya itu, dia membekalinya dengan seperti harta. Hingga sampailah Maulana Ibrahim di tempat tujuannya. Dia pun memulai usahanya. Sungguh rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maulana Ibrahim menjadi pedagang yang sukses, hingga seperti harta yang dibekalkan oleh ayahnya tidak pernah terpakai olehnya. Hanafi putraku, aku wariskan semua hartaku kepadamu. Dan seperti harta pemberian kakekmu, pakailah jika memang keadaan sedang sulit. Jika tidak, teruslah wariskan pada anak laki-laki keturunan keluarga kita. Itulah pesan terakhir dari Maulana Ibrahim kepada putranya. Hanafi pun sukses menjadi seorang pedagang. Harta peninggalan kakeknya pun tidak pernah dipakainya. Tapi usianya kini sudah tua dan beliau belum juga mendapatkan seorang putra dari istri-istrinya. Kemudian beliau pun menikah untuk yang terakhir kalinya.
berharap kali ini akan mendapatkan seorang putra. Tidak lama kemudian, sang istri pun hamil, tapi keadaan Hanafi sudah sangat renta dan sakit-sakitan. Merasa tidak akan sempat melihat putranya yang akan lahir, Hanafi pun mengumpulkan keluarganya. "Jika aku telah tiada, kuburkanlah peti harta kakekku ini di samping kuburanku. Jika saatnya tiba, harta ini akan membantu anak keturunanku yang memang pantas mendapatkannya." Itulah wasiat terakhir dari beliau. Setelah Hanafi meninggal, istrinya melahirkan seorang putra. Hanya dengan warisan yang ada, putranya hidup berkecukupan, tanpa pernah memikirkan seperti harta dari kakek buyutnya. Itulah cerita yang diturunkan turun-temurun di keluarga kami. Tidak hanya sekedar cerita di keluarga kami, beberapa orang pintar yang menerawang pun akan mengatakan hal yang serupa. "Kamu memiliki banyak harta." Itulah yang mereka katakan. Aku adalah keturunan yang ketujuh dari kakek Madani. Sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk bertawasul kepada para kakek buyutku. Walau aku tahu perihal harta tersebut, aku tidak pernah secuil pun mengharapkannya. Sebagai seorang pedagang, walau hanya rumah tipe 21, sebuah mobil Chery baru yang kubeli secara kredit, dan sebuah kios di pasar tempat aku mencari nafkah, walau dibilang tidak kaya, aku sudah sangat bersyukur. Malam itu, aku terbangun dari mimpiku. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 dini hari. "Cucu, ambillah harta ini." Itulah yang dikatakan kakek buyutku dalam mimpi. Ini bukanlah mimpi yang pertama, tapi aku tetap mengabaikannya, karena aku belum begitu yakin dengan harta itu, dan juga aku tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Sampai pada suatu hari, roda kehidupanku benar-benar berada di bawah. Aku memikirkan semua yang sudah terjadi, mulai dari orang yang kupercayai dan sudah kuanggap adik sendiri telah menarik rezekiku sekeluarga melalui pesugihan bulus yang dilakukannya, sampai tetangga di pasar pun yang telah banyak memakan budi baikku pun telah menjual nyawa kami sekeluarga pada pesugihan buaya buntung. Lalu pikiranku berlanjut pada nasib Bu Sumi. Setelah berhenti menolongku, pintu rezeki Bu Sumi ditutup oleh si buntung. Bu Sumi tidak bisa mendapatkan uang dari manapun. Jualannya tidak ada yang laku, dan tidak ada lagi orang yang datang menggunakan jasa perdukunannya. Suaminya juga sakit-sakitan. Untuk makan saja mereka kesusahan. Aku hanya bisa membantunya sedikit, karena ekonomiku pun sangat sulit saat ini. Terakhir, kabar yang aku dengar, Bu Sumi harus pergi meninggalkan Pulau Jawa agar bisa mendapatkan uang untuk kehidupan keluarganya. Pikiranku benar-benar goyah. Jika aku mengambil harta itu, pasti banyak orang yang bisa aku tolong dengan harta tersebut. Haruskah aku mengambil harta yang disebut sebagai harta karun gaib itu? Setelah beberapa kali bermimpi dan memikirkannya, akhirnya aku memutuskan untuk mengambilnya. "Cucu, ini, ambillah kunci ini." Aku pun terbangun dari mimpi. Lalu ada suara yang membisikiku dan berkata, "Bantal." Aku pun meraba di bawah bantalku, dan aku menemukan 3 buah koin. Setelah kejadian itu, aku mulai mencari dukun atau paranormal, atau orang pintar, atau ustadz, atau apapun sebutannya untuk mengambil harta itu. Lalu seseorang mengenalkanku pada orang yang bernama Pak Thohir. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya ritual pun dilakukan di sebuah tempat. Kami berdua pergi ke tempat tersebut dengan kijang milik Pak Thohir. Akhirnya, peti harta itu pun dapat diambil, dan kami berdua memasukkannya ke dalam mobil. Pak Thohir menyuruhku untuk membereskan sisa ritual di tempat tersebut. Namun, sementara aku membereskan, Pak Thohir menyalakan mesin dan malah meninggalkanku. Singkat cerita, setelah aku sampai di rumahku, akhirnya sampai juga, gumamku dalam hati dengan hati yang terasa kesal. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Jauh aku berjalan setelah ditinggal sendirian oleh Pak Thohir. Untunglah masih ada tukang ojek yang mau mengantarku. Saat sedang membuka kunci rumah, aku mendengar suara peti seperti dibanting tepat di belakangku. Aku menoleh dan kulihat peti harta itu terbuka,
dan harta itu berserakan. Kulihat juga kakekku menatapku dengan wajah marah, seolah beliau marah karena aku mengambil harta tersebut. Iya, kakekku atau cucu dari kakek Hanafi, yaitu keturunan kelima dari kakek Madani. Apa kakek marah kepadaku? Kalau kakek tidak mengizinkanku mengambilnya, kenapa kakek Hanafi selalu menyuruhku mengambilnya? Dengan tatapan penuh amarah, kakekku pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan peti yang tadi awalnya berada di depanku, saat ini sudah menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar Pak Thohir mengalami kecelakaan, dan untungnya beliau hanya mengalami luka ringan. Setelah Pak Thohir, masih ada beberapa orang lagi yang berusaha membantuku untuk mengambil harta tersebut. Ada yang gila karena sudah mendapatkan harta itu di tangan, lalu tiba-tiba menghilang. Ada yang masih terus berusaha mengambilnya, walau aku sudah tidak menemuinya lagi. Bahkan ada yang menyon alias truk atau mati sebelah badannya, karena mencoba mengambil harta itu tanpa sepengetahuanku. Kehidupan ekonomiku pun semakin terpuruk. Badanku semakin kurus dan sering melamun. Gila, aku benar-benar seperti orang gila. Dihadapkan dengan kehidupan ekonomi seperti ini, siapa yang tidak jadi gila? Ditambah lagi melihat harta yang sebegitu banyaknya, siapa yang tidak akan gila ingin memilikinya? Yah, udahlah, gak usah diharapin tuh harta. Kalau emang mau dikasih, gak akan dipersulit. Yang namanya orang tua ngasih sama anak, mana ada sih yang dipersulit? Itu mah cuma jin yang menyesatkan. Udah ya, yang pasti-pasti aja yang dipikirkan. Dagang ya dagang, yang udah pasti nyata hasilnya. Udah sih ya, berhenti aja ngurusin tuh harta. Perkataan anakku membuyarkan lamunanku. Setelah kupikirkan, perkataan anakku sangat benar. Kini aku putuskan, aku tidak akan memikirkan harta karun gaib itu lagi. Oke, itu dia cerita-cerita dari Mas David dan Pak Imam yang menjadi cerita penutup RHI FM malam ini. Tadi sewaktu saya baca judul awal tentang hantu kuburan Cina, itu tuh yang pertama kali kebayang adalah hantu vampir yang loncat-loncat, tahu kan ya? Tapi ternyata sosok kuntilanak juga. Ya sudah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ke Ada Pegerangan, dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan di sini juga. Bisa dikirim ke email kami adapegerangan20@gmail.com. Sebelum kita akhiri radio horor malam ini, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah menuliskan komentar di episode RHI FM minggu lalu. Kali ini ada Bang Daniel Iskandar dari Pulau Pinang. Di mana nih Pulau Pinang ya? Ada yang tahu? Kemudian ada Ice Sugiharto dari Jakarta. Lalu Suhardianto dari Surabaya. Kemudian ada Neng Isma yang ada di mana ini? Di kolom komentar lah, yang selalu hadir katanya. Kemudian ada Lia Alisa yang ada di Tuban. Lalu ada David di Ngegot. Ada Cynthia Rahila Ramlan yang ada di Johor, Malaysia. Kemudian ada siapa lagi nih enaknya? Ada Mbak Eka Asmiatun di Wonosobo yang saat ini katanya sedang susah air. Lalu ada Gabriela Indriani di Hong Kong. Kemudian ada Cik Madonna yang katanya sedang berulang tahun yang ke-17. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Serta untuk teman-teman lain yang belum sempat disebutkan namanya di sini, terima kasih sudah selalu eksis ya. Baiklah, kita tutup sekarang episode RHI FM kali ini. Kita jumpa lagi malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama harus pamit. Selamat beristirahat untuk teman-teman sekalian. Yang sudah tertidur semoga bermimpi indah. Yang masih melek tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.